orang mirip Woody Toy Story. Nggak tahu sih lu pernah lihat atau enggak ya. Tapi itu meledak banget. Jadi mereka nggak seneng kalau ada YouTuber kayak gua yang kelihatannya tidak mengerti apa-apa soal Gundam. Orang luar dianggap Dan menggoreng dengan cara tidak sengaja harga-harganya. Tapi kemarin gua ramenya sama dia karena gua dianggap gay kan. Dianggap gay. Oh iya. Selamat datang di Malaka Podcast. Kembali lagi bersama gue Ferry Irwandi. Di season 2 kayaknya gue terlalu sering nge-host ya. Udah jarang tau beberapa kali ini. Oh Ya, khusus enggak, season 2 ya. Season 2 ya, kan belum tayang-tayang semua tuh. Benar, Yang kemarin udah jarang aduh. Dan bersama Dea Anugrah Abang Kiri. Kesayangin kita semua. Anjing. Kenapa jadi ideologi ya giliran ke aku ya? Oke, tamu kita kali ini orang yang menghambur-hamburkan uang Dan bikin geger. dan bikin geger. Oh, banyak sekali problemnya, banyak sekali Banyak masalah ya. artnya ya. Banyak artnya. Banyak artnya, musuh semua bapak dan ibu seluruh Indonesia karena gue korban. Memberi pengaruh buruk. Siapa lagi kalau bukan Medi Renaldi? Tepuk tangan dong. Welcome. Selamat datang Medi di Malaka Podcast. Terima kasih sudah mengundang Bapak Ferry Irwandi yang FIFA-nya mau saya kalahkan habis ini. Aduh. Kadang tuh orang suka nggak ngukur diri. Tapi percayalah itu cuma Restock aja dulu. cuma branding Kalah menang mah sebenarnya. belakangan. Jagonya cuma branding. jadi challenge-nya fix ya. Apa nih? Fix lo berarti menantang The King. Dan di ekosistem YouTube Indonesia itu setelah Faiz Sadat itu terguling, ya udah Tronnya jelas. dulu berarti Iya. sekarang. Jadi Oke, nggak apa-apa. Dan Kita biar coba. menarik butuh taruhan, Ferry. nggak boleh haram. Oh, Haram. Taruhannya Haram, Gundam yang mahal. Kecuali helm Iron Man. ya Helm kan? Iron Man, let's go. Udah dibeli kebetulan ya sama Om Deddy kan. Oh. Helm Iron Man gue dibeli. Gue beli 4,3. Dibeli M. sama dia enggak dong, 4,3 juta. Oke. Dibeli sama dia 5 juta. Oke. Dibeli sama dia. Diam-diam dia punya fantasi jadi Tony Stark ya. Emang itu tujuan dia. Iya, Dia bilang katanya kebayang. mau pakai di kamar. Helm Iron Man tersebut. Di balik bicep dan tricep yang besar itu ya, ada anak kecil yang insecure gitu ya. Betul. Yang pengen belampu. Apalagi berlampu Pengen mata ya. berlampu. Pantaslah dia update berkali-kali tuh. Ya Oh. Allah. Ya. Itu. Ada anak kecil dalam diri setiap orang Benar, botak iya. gitu. Kok setiap Setiap Bapak? orang. Bukan Botaknya setiap nggak orang. Kenapa harus botak ya? Iya, kenapa harus botak ya? Oke, lanjut, sorry. Kepotong. Jadi itu udah dibeli. Sudah dibeli. Sudah dibeli sama Om Ded. Oke. Dan gue merasa menang juga sih. Gue kan beli cuma 4,3. Pas gue tawar 5 juta dibeli sama dia. Jadi gue Lu untung naikin 700. harga waktu podcast itu. Waktu podcast, dealnya di podcast waktu itu. Mantep ya. Gila nggak gue melawan mentalis? Iya. Lawan mentalisnya menang, gimana main FIFA gitu bang? Oh, iya bener ya. Bener, Tapi lu bener. jangan percaya Boleh. diri dulu. Gue ada pengalaman yang sama dengan Om Ded kayak gitu. Gue ngerasa menang pulang kan. Hah? Berapa setahun kemudian gue ngerasa kalah. Apa tuh? Ngapain tuh? Iya kan dia beli Jualan saham. juga ya? Gue Jualan ya gue juga. jual YouTube gue. Sialan gue lagi kekecilan ini mah gue. Oke, jadi kita ngobrol dulu soal Medi Renaldi ini. Gue tahu Medi itu tahun 2020-an lah ya, kayak awal-awal gue nge-YouTube terus ngelihat orang main YouTube. Ini ada review mainan kok bagus ya, sinematografinya bagus, pembawaannya bagus, editannya Terima bagus. kasih loh. Dan mainannya mahal. Mahal sekali. Ya. Adalah apa Optimus Prime dia suruh beli rokok ya kan. Waduh, Itu yang nyuruh Surya Insomnia sebenarnya. Oh. Bukan gua kan. Tapi itu meledak ya waktu Meledak itu. banget bang. Gua kemana-mana ditanya orang kayak gitu. Apa? Bang Optimus udah beli rokok belum? Lagi berenang. Bang Optimus udah beli rokok belum? Bacot banget buset. Bukan gua loh itu yang nyuruh. Surya Insomnia itu yang nyuruh. Tapi awalnya lu ngonten itu kapan sih? Dan kenapa lu ngonten gitu? Gua awal ngonten sebenarnya udah lama 2017. Tapi konten gua dulu ilustrasi. Gue suka sketsa wajah gitu-gitu kan. Itu udah lama banget 2017. Cuma zaman dulu kan nggak ada algoritma seperti sekarang ya. Yang dimana bisa nge-push konten kita kalau emang konten kita bagus gitu. Jadi dulu gue susah banget naiknya. Karena lu gak terbenam collab sama dulu orang. ya. Nah kan gue nggak punya ngerti, kenalan, nggak benar. punya link apa segala macam. Jadi satu-satunya cara buat gue supaya naik dulu nyari muka artis yang bisa digambar dan ngelihat nih mereka tuh kemungkinan nge-repost karya seni tuh berapa gede sih gitu. Menarik ini. Dulu Uus pernah tuh gue gambar Terus? di-repost sama dia, lumayan followers nambah. Terus istrinya Ko Ernest, Meira Anastasia,
gue gambar terus di repost lumayan lah naik follower sampai akhirnya gue gambar Om Ded, lagi-lagi Om Ded ya. Kayaknya gue crossing path mulu sama Om Ded nih. Iya. Gue gambar Om Ded di tahun 2018 ya. Terus bukan di repost, diundang ke Hitam Putih waktu itu. Oh masih hitam putih ya? Masih Hitam Putih, belum nge-podcast dia, masih Hitam Putih. 2018. Nah, ya udah semenjak itu gue bisnisin gambar gue jualan. Akhirnya baru laku kontennya 2020 justru pas review mainan. Jadi baru pindah tuh 2020. Berarti Kotai Gambar itu flop. Flop Untuk di gua YouTube. sih, karena gue bukan di YouTube malah, cuma di Instagram doang. Jadi kayak video pendek atau enggak paling cuma foto-foto kayak gitu doang. Kalau misalnya di YouTube bingung juga sih, gimana cara ngomong sambil ngegambar itu susah banget sih. Keputusan buat ganti subjek itu gimana Iya, datangnya? Keputusannya karena gue ngerasa kayaknya nggak ada pintu peluang lainnya kalau cuma gambar doang. Oke. Gue nggak ngerasa gue bisa punya masa depan kalau gue menjadi seniman yang gue juga nggak punya skill yang bagus banget gitu, cuma beda aja. Jadi yang ngebedain gue sama gambar lainnya, dulu gue pakai pensil warna biru, terus gambarnya juga rough sketch gitu, jadi kayak kasar banget tapi agak realis gitu. Udah gitu doang sih. Bukan orang yang kuliah di seni, bukan orang yang punya jiwa seni, ya emang suka gambar aja dan mencoba beda aja. Jadi nggak ada. Gue ngerasa gue nggak punya masa depan karena ya gue nggak segitu berskillnya gitu zaman dulu ya. Akhirnya gue pindah. Jadi Bisa kepikiran mainan nih gitu. Kan bisa aja yang lain gitu kayak emang lu tanam suka hidroponik atau apa gitu kan. Iya. Kita bisa mainan gitu. karena emang mainan hobi dari zaman kecil, dari kecil emang suka mainan. Sebenarnya emang nggak langsung mainan sih. Di tahun 2018-2019 gue udah kepikiran soal menjadi seniman itu nggak bakal ada masa depan buat gue. Jadi di tahun tersebut gue mulai ganti konten. Gue bikin konten komedi. Sama formatnya karena nggak ada algoritma kayak sekarang. Gue cuma berharap di repost dagelan sama Indofitgram zaman dulu, bikin video lucu-lucuan. Mikirnya linear banget ya, karena dulu emang itu caranya. caranya udah. Kalau lu nggak punya link buat collab sama orang, satu-satunya cara untuk menjadi terkenal cuma kayak gitu. Ya minta notis senpai ya. Minta notis senpai bener. Makanya nih waktu kan kreator yang datang di season 2 ini kan dari yang zaman dulu banget sampai yang sekarang tuh beda-beda tuh. Nah gue tuh suka ngasih tahu tuh sebenarnya algoritma media sosial sekarang itu nggak sepenuhnya buruk. Beberapa itu bahkan fair buat banyak orang. Bener banget. Buka jalan ya buat yang baru-baru. Buat orang kalau algoritmanya masih di zaman kemasan kalian, gue nggak akan naik karena Bener banget. kayak gimana gue diajak nongkrong sama kalian gitu. Bener banget. Tapi kalau sekarang ya mau gue udah bapak-bapak juga orang bakal ini, dan itu ternyata terjadi juga sama media. Jadi nggak perlu terkenal dulu Iya. baru kontennya naik. Mau mau seenggak terkenal apapun lu, kalau emang kontennya bagus zaman sekarang, karena konten atau ngehook base ya. lah, nggak harus bagus lah, atau emang ngehook ya bisa disebarluaskan sama platformnya tersebut. Jadi Kalau zaman sekarang kalian yang mau jadi konten kreator gitu, jangan making excuse lagi ya. Kalau udah nggak ada sih zaman nggak sekarang ada, menurut nggak gue. collab itu pun nggak yang seitunya, maksudnya nggak yang sepowerful kayak dulu gitu. Dan bahkan sekarang enaknya kan algoritmanya mirip-mirip ya. Iya. Kita tinggal bikin satu video, itu udah bisa disebar ke 3 platform lagi. Benar. Udah bisa ke Mirroring ya. Shorts, udah bisa ke TikTok, ke Reels juga sama. Algoritmanya sama semua, formatnya sama semua kan. Kalau zaman dulu kan nggak segampang sekarang gitu gue ngerasanya. Tapi algoritma sekarang yang konten base itu menguntungkan buat banyak orang, Fer. Tapi merugikan buat kita Karena? sebagai kreator modal tampang ini. Udah tapak. Iya, gue juga suka dibilang pintar, gak suka dibilang Enggak kritis. kok gitu ya. Ah, ya gue modal tampang doang konten di sini. Yang ngerti gue kenapa modal tampang sih? Bercandaannya aja gitu. Kayaknya gantengan gue soalnya. Hey, let's go. Benar. Sama ini gue 2018 sembari gue menggambar, gue membuka pintu peluang lagi. Gue ikutan Abang None dulu. Nah, ini baru modal tampang nih. Let's go. Iya, soalnya gue keinget modal tampang apa ya? Oh iya, Abang None. Berarti lo tuh emang ngerasa dari awal ini dunia lu dan pengen bener-bener di sini walaupun gagal. Nyari jalannya iya. macam-macam. Enggak gitu juga ya. sih. Terus? Tau gak motivasi terbesar gua itu kenapa gua kerjanya kayak serabutan ya, jadi ilustrator lah, jadi content creator, karena gua udah ngalamin pas jadi Abang None itu naik kereta tiap hari. Rumah gua kan di Depok, Citayam lagi. Waduh. Tiap hari Citayam, terus ke J-Expo naik kereta, terus kuliah juga di Grogol kan. Tiap hari Citayam, Tanah Abang gitu-gitu. Ih gila desek-desekannya bang. Bener. Gila, gua nggak tahu gimana caranya gue bakal survive sih. Itu motivasi terbesar gua. Bener. Gua nggak mau kerja di kantor orang.
Gue pengen kerja dari rumah aja. Tapi dulu lu kuliah atau Kuliah. oh di jurusan? Teknik industri. Trisakti. Teknik industri. Tapi teknik industri luas sih. Luas Cakupannya banget. luas ya. Semuanya dipelajarin kan. Iya. Cuma kulit-kulitnya aja. Belajar produk-produk juga kan ya? Belajar bisnis juga. Iya. Ya itu bahkan sebutannya POBIS tuh apa ya? Ya produk dan bisnis Iya, sih. produk. Itu skripsi gue. Skripsi gue juga bahas mainan bahkan. Wih, mantep. Bahas bisnis dan juga bahas mainan. Nah, Ngejoki enggak? enggak. Bahkan dosen gue nyuruh joki. Karena Dan lu dia nggak mau? bukan nggak mau, gue udah nyoba. Cuma nggak ada yang ngerti karena waktu itu ini Lucu banget. Anjing lucu banget. ini sialnya Jokinya gue nih bingung. ya. Dosen gue tuh punya saingan dulu bang. Jadi ini pembimbing gue. Ini saingannya dia. Nah setiap pembimbing ini pengen anak buahnya itu punya topik yang menarik-narik. Waduh. Nah saking ambisiusnya, gue dikasih topik tesis Waduh. buat S2. Dosennya. Bahkan pas gue sidang, dosennya beol. Anjir. Jadi gue ditinggal. Gue kan sidang nih, kan Iya. harus ada yang ngebelain ya. Biasanya di seenggaknya. dalam ada pembimbing kan? Ini aduh saya sakit perut, saya keluar dulu ya. Udah, gue di dalam sendirian dibantai gue. Gue sidang ulang. Anjir 2 kali sidang. Ulang sidang. 2 kali gue. Karena gue disuruh pakai metode yang gue nggak ngerti sama sekali, namanya conjoint analysis. Oh iya. Lu mungkin ngerti, Iya, karena ya lu kan stan ya, pasti ngerti lah. Kalau gue nggak ngerti sama sekali, gue nggak pernah pelajarin itu. Gue disuruh joki ke FE waktu itu. Mampus ya. Gue kesana nggak ada yang ngerti juga. Ini apa sih nggak Akhirnya mengerti. gimana lu nyelesain itu? Itu kan kayak bikin algoritma sendiri kan, Iya. pakai SPSS, saya ingat gue ya. Gua entah kenapa itu mukjizat puasa kali ya. Gue seharian di kamar, gue nyoba-nyoba, googling apa segala macam di Reddit, gue nemu apa segala macam. Coba, berhasil. Keluar semua datanya. Tapi kalau gue disuruh ngulang, nggak bisa gue. Oke. Mati gue disuruh ngulang. Untungnya pas sidang ulang gue nggak disuruh contohin gimana cara kamu menampilkan semua data ini. Untung nggak ditanya itu. Kalau ditanya gue nggak lulus kali. Untungnya sih kayak gitu. Tapi segawat itu ya memang kondisinya sampai disuruh sama dosen yang pilihin kayak Emang harusnya nggak usah ada skripsi kali. Gue nggak ngerti loh esensi skripsi itu. Karena gue ngerasa nggak ada apa yang dipelajarin di gue tuh apa gitu. Gue nggak tahu apa yang gue pelajarin gitu. Ada kelulusan skripsi itu masih bisa dipertimbangkan ulang. Tapi kita ngomong main. Oke bener. Kenapa kita jadi Iya, pendidikan ya? Memang channel pendidikan ya. Mantap. Dan setelah itu akhirnya lu nempuh karir di bidang kreatif lah ya. Iya. Dan sekarang fokus di Content konten creation dan mainan. Awal naik banget lu sadar nggak konten yang mana naik? Maksudnya kontennya Konten yang Konten meledak. pertama lu yang meledak. ada dulu itu. Sebentar. Oke. Sorry. Selos video call langsung aja lah Ih, kita sobat masukin. gue itu. Iya kita lagi podcast. Jangan ganggu lah. Jangan ganggu lah, orang lagi on cam ini. Iya, Let's go. Oh iya jelas lah. Gue habis Yaudah, aman. podcast loh sama dia. Gue habis Oh, iya. podcast sama dia. Kehapus filenya. Anjir. Iya, aman. Udah. Ada Emang aja. kampret si botak itu. Lucu ya ngabarinnya pakai video call Dia ya. selalu video call dia. Apa-apa selalu. Bapak umur 50. Boomer Dikit-dikit ya. video call, Iya, dikit-dikit video call. Gue sebagai orang introvert ya. Agak Kadang, terganggu ya. kadang gue diemin. Bodo amat ah. Video call mulu kan. Kalau Tapi gue dia selalu video call. semakin di posisi yang lagi aneh, gue semakin gue angkat. Iya. Kalau lagi di WC senang betul gue orang video call, mampus lo. Atau bisa diarahin ke sarang laba-laba gitu kan. terus. Oke, lanjut. Ya, jadi konten pertama itu yang meledak. Dulu itu ada video orang mirip Woody Toy Story. Nggak tahu sih lu pernah lihat atau enggak ya. Tapi itu meledak banget. Waktu dulu di tahun 2020 ada, nggak tahu nih ada yang ketawa-tawa nih mungkin pernah lihat kali. Mirip banget. Nama orangnya Mai Basang, orang Makassar. Nah, karena gue inget gue punya mainan Woody Toy Story juga, gue duetin lah dengan angle kamera yang sama. Jadi kayak ini dia posenya kayak cuma diem doang, terus Woody-nya gue diemin doang, palanya miring. Terus angle dari bawah, gue dari bawah juga. Semuanya gue samain persis. Meledak banget itu Aku konten. pernah lihat lagi tuh Legends itu. Legend Masuk stuff, dagelan, legendary stuff. masuk Indovidgram apa segala macam. Tapi YouTube udah jalan waktu itu. Belum. YouTube belum jalan. Udah mulai upload, cuma masih random banget. Gak ada Iya, niche-nya oke. sama sekali. Iya. Yang penting upload aja lah buat nunjukin eksistensi Medi Renaldi di YouTube Oke. gitu. Cuma nggak ada isinya. Baru nyeriusin YouTube Nah setelah konten itu meledak, berkat terus Woody Toy Story. itu meledaknya bahkan sampai ke luar negeri karena itu isi komennya orang Filipina, orang Thailand gitu-gitu. Dan banyak yang salah fokus sama Woody-nya. Karena emang itu mainan vintage banget.
udah langka banget, bahkan sekarang pabriknya udah tutup. Jadi kalau mau beli harganya udah berkali-kali lipat. Dan lu masih pegang? Masih pegang karena emang itu mainan gue dari SMP kan. Menarik, Ya itu udah. by chance banget Ferry berarti untuk memutuskan fokus di mainan. Karena kalau komennya fokus di mas-mas Makassar ini, mungkin dia akan bikin konten antropologi. Nggak mungkin mas-mas Makassar itu yang punya kemampuan untuk beli apa Optimus Prime, Megatron segala macam karena dia yang kaya jadi. Terus ya udah abis itu orang pada salvo ke situ, terus ya udah gua review si bodinya meledak, terus gua review yang lainnya, Buzz Lightyear gua review juga meledak lagi. Akhirnya gua review yang lain sampai habis lininya dan gua cepet-cepet migrasi ke YouTube karena gua ngerasa smart apapun move. yang naik cepet pasti turunnya cepet. Oke. Apalagi kalau di TikTok sama Instagram Apalagi kalau ya. di TikTok. Jadi mungkin ya karena gue punya pengalaman bikin konten juga selama yang tadi 3 tahun Iya. itu. Gue udah Terus tahu belajar gitu itu tadi. celah-celah. Jadi pas kesempatannya ada gue udah lebih siap gitu. Berarti lu langsung shifting. Langsung shifting. crossover. Nah, sebenarnya kan di YouTube sama TikTok tuh beda-beda platform nih. Beda. Maksudnya kalau di YouTube berarti lu masuk di short dulu terus lu bikin panjangnya. Enggak, gue langsung video Langsung panjang. Bahkan video. kan channel shorts gue pisah. Karena gue ngerasa nggak sehat kalau dua-duanya digabung. Jagoan. Jago. Soalnya gue banyak ngelihat orang subscribersnya banyak banget. Iya. Shortsnya oke lah. Iya. Tapi pas upload video panjang, Busuk, flop semua. ya? Busuk. Iya. Sampai ada yang nanya kayak gue apa YouTube sengaja ya menjelekkan konten panjang gue, tapi dia ngeboost konten shorts gue. Gue bilang nggak begitu Itu sih. analisis apa itu bos? Gue bilang nggak begitu sih. Ada yang nanya kayak gitu. Konspirasi. Jadi awalnya emang langsung video panjang. Karena dulu nggak ada shorts juga bang. Tahun 2020 Iya benar. belum ada YouTube Shorts. Dan waktu itu struggle nggak ketika itu pindah ke YouTube? Pasti struggle karena kan bener-bener mulai dari 0 subscribers masih ratusan, bukan ratusan ribu ya, ratusan tok. Tapi gue cepet-cepet migrasi. Nah cara gue migrasi sih yang menarik sih. Ya. Jadi dari dulu kan konten gue emang nyeleneh ya. Gue suka kalau ada yang nyenggol gue suka senggol balik gitu kan. Oke. Nah biasanya orang-orang yang udah tahu gue review mainan nge-tagin gue, terus komennya kayak gini, bang lu punya nggak mainan Mr. Potato Head gitu misalnya. Kalau nggak punya tercium tidak mampu gitu. Biasanya kayak gitu kan. Ditantangin. Wah ada yang nyenggol nih, gue senggol balik tapi buat lucu-lucuan aja. Iya. Nah cara migrasi gue itu, gue bilangnya gini ke konten gue, iya nih gue nggak punya soalnya mahal banget, lihat tuh harganya 15 juta guys gitu. Tapi pas gue arahin endingnya, lihat aja nih si Mehdi Renaldi di YouTube, dia punya guys Mehdi Renaldi. Kayak gitu cara marketing gue dulu kayak gitu. Lu build story-nya tuh bagus gitu. Walaupun itu formula yang sama kan Formula orang yang malah berulang-ulang. nunggu Iya. terus. Bener. Gatel gitu orang ya pengen lihat. Ini kapan nih moment of truth-nya gitu. Bener. Dan jadinya nimbulin efek FOMO juga buat komentar-komentar baru karena mereka juga pengen dibales kan. Benar. Jadinya kayak, dia bisa dibales nih sama Bang Medi, gue juga pengen Akhirnya terjadi ini ya timbal balik terus-terusan. Akhirnya akhirnya migrasinya berhasil lah. Dan eksistensi lu di konten itu mempengaruhi harga mainan nggak? Pasar market mainan. Waduh menarik itu. Oh iya, tergantung mainannya. Iya pernah nggak yang Pernah. Oh. Pernah gue beli Baby Yoda yang bisa. Oh, kurang ajar Mandalorian. emang kurang ajar. Ah iya, lu Ini. kan beli. Ini. Lu beli berapa? 2 juta ada kali ya? Waktu itu masih murah gua karena tuh awal-awal lu Awal, ngonten. iya, bener Itu sih, satu bener. hari lu ngonten gua belinya masih kena 1,3. Nah, sekarang 2 jutaan. Oh. Nggak tahu sih, tapi Iya. waktu itu sempat naik 2 jutaan, 3 jutaan ada. Animatronik ya. Karena emang bagus banget. Iya. Jadi apapun itu tergantung mainannya. Bener. Nah kemarin gua lagi sering-seringnya review Gundam. Gundam tuh komunitasnya paling, Solid deh. Rame. tapi ada yang toksik juga. Oh ada ya. Jadi mereka nggak seneng kalau ada YouTuber kayak gua yang kelihatannya tidak mengerti apa-apa soal Gundam Orang luar dianggap dan biasa. menggoreng dengan cara tidak sengaja harga-harganya. I see. Sampai isinya toksik banget. Kemarin kan gua sempet ini kan ke Bang Radit kan. Terus gua bahas Gundam juga tuh di kantornya dia. Terus dikontenin ternyata Bang Radit, gua nggak tahu juga dia bakal kontenin kan. Itu isi komennya di komunitasnya parah banget. Gimana tuh? Dia isinya Gua kayak rakit lu gitu. Enggak, isinya gini. Emang nih dasar Raditya Dongo dan Meki Renaldi tukang goreng. Ada gue screenshotannya. Parah banget sumpah. Lucu betul. Dunia Itu ada di apa komunitas, itu ya? Pak. Dunia apa itu mengerikan? Itu kadang kalau terlalu fanatik ya begitu. Iya. serem. Tapi nggak mereka kesal tuh karena harganya jadi. Karena harganya jadi naik. Tapi kan gue nggak ada Intensi intensi kayak itu. gitu juga. Ya emang suka aja gitu. Ya cara pekerja pasar aja itu. Iya, emang mekanisme Supply pasar. and demand aja kan. Ya emang bagus produknya mau gimana. Jadi tergantung produknya sih. Iya. Berarti Menarik. waktu yang Yoda itu Baby Yoda itu lah gue ngelihat pengaruh dia ini akan sangat besar buat anak-anak nih harus dijauhin nih. Bener.
Jadi setelahnya Kirana tuh nonton. Wah. Sumber penderitaan. Iya, sumber penderitaan. Dan dia bilang, nonton dari mana itu? Medi Renaldi katanya. Medi Renaldi. Itu Kirana masih kecil lah, 5 tahun. Tapi gue bersyukur Bang Ferry tidak seperti bapak-bapak yang lainnya yang suka komen di gua. Oh. Kadang gue disuruh ini, tolonglah bahasanya jangan kayak orang dewasa lah, jangan toksik. Lah gue balas aja, sign ini kan minimal 13 tahun ya. Jadi kalau misalnya lu udah memutuskan anak lu boleh nonton, berarti kan udah di bawah pengendalian lu gitu. Iya. Udah di bawah permission lu gitu. Jadi kenapa lu nyalain gua? Itu menarik juga. Kalau gue soal bahasa itu dari zaman Reza Arab pun, orang kan beda-beda frekuensinya. Kalau soal bahasa dari zaman Reza Arab pun, yang Reza Arab kan pertama terkenal kan karena itu kan kayak sesuatu yang tidak common aja orang ngomong di depan publik terus ngomong kayak gitu. Ya gue kira tanpa dia ngomong pun nih anak-anak juga bakal denger apapun itu gitu. Iya. Dan mereka nggak ngomong di depan kita aja Iya, kan. Ya, mereka udah pernah denger itu iya, pasti dan kita gitu. juga pernah anak-anak gitu loh. Iya. Maksud gue nggak akan sedestruktif itu. Iya. Ya mungkin punya pengaruh tapi enggak. Dan sebenarnya malah bagus ketika anak itu menggunakan kosakata kayak gitu di lingkungan keluarga. Kita bisa kasih tahu. Benar. Iya kan? Gimana menggunakannya, kapan, dan ya segala macam itulah. Tapi kalau kita nggak tahu kan di luar kendali gitu. Kita taunya dia nggak ngerti, ternyata Iya, betul. kosakatanya lebih ngeri lagi, sigma ris kan mati kita. Skibidi mewing kan. Dan tanpa panduan gitu. Tanpa panduan. Skibidi mewing. Jadi waktu itu lu emang udah mempengaruhi market banget di Baby Yoda, di Gundam. Nah, lu sendiri ketika memilih mainan yang untuk lu beli, itu tuh based on interestnya atau karena lagi market lagi hype atau gimana? Atau memang kesukaan lu pribadi? Misalnya kayak One Piece nih. Iya. Lu bilang kan lu ngikutin baru sampai Arabasta. Benar. Nah, tapi lu udah beli yang Kuma. Oh enggak, kemarin pun pas gue beli side karakter kayak Kuma gitu-gitu, gue ngundang orang yang lebih ngerti. Siapa Oke. yang lu undang? Koyo Cabe, teman gue. Lu harusnya undang gua sih. Iya sih ya. Aduh sorry banget Bang Fer, tapi kemarin gue ramenya sama dia karena gue dianggap gay kan, dianggap gay. Oh iya. Gue ngomong Itu sama lucu dia. banget tuh. Gua Dia juga dianggap yang sama ya. Dia duluan yang mulai sebenarnya. Ada yang foto kita berdua lagi ngobrol, terus di-repost sama dia karena isi komennya lucu. Yang foto kita bilang gini, ngaku aja deh, kalian berdua gay kan? GUY. Terus si Koi nanggepin. Si Koi nanggepin, dia bilang, "Iya, kayaknya udah saatnya publik tahu ya, Matt, kalau misalnya kita berdua gay." Wah, gue repost kan, Rame buat tuh. lucu-lucuan. Iya. Diusir gue dari Indonesia. Isi komennya, "Kamu tidak pantas tinggal di Indonesia. Di Indonesia tidak menerima orang-orang seperti kalian." Jadi GUY gay itu diartikan gay. Minimal belajar bahasa Inggris sebelum komen. Nah, itulah segitu senjangnya intelektualitas dan pendidikan Iya. Indonesia. Ada Ya. diskrepansi yang Padahal luar dengan biasa. ketikan sepanjang itu, kayaknya waktunya bisa dipakai buat googling kan. Betul. Ini tapi dia lebih memilih untuk menghujat gitu. Dan itu Marah banyak dia. banget, gila. Sebanyak itu. Luar Yang biasa. Sampai kalian trending bahas kan? waktu itu di Kuma is gay gitu. Oh enggak. Tapi Jangan sembarangan ya. enggak Lanjut, Pak. sih. Waktu yang Kuma kemarin karena gua membahas karakter-karakter emang gua nggak tahu, dan gua kalau nggak tahu gua jujur, gua mengundang orang yang lebih tahu. Kenapa lu beli kalau lu nggak tahu? Ya buat konten. Ya buat konten. Tapi di luar konten ada ini nggak kayak ngelihat itu sebagai semacam instrumen investasi gitu. Ini Nggak ada bakal lagi digoreng nih, nggak ya? Karena nggak ada aliran uangnya. Oke. Kayak ya udah cuma barang gitu. Ya, nggak segitunya banget ya. Gak segitunya banget, dan gak menjamin juga kalau filmnya lagi hype atau seriesnya lagi hype, mainan tersebut bakal naik. Menurut gue terlalu riskan gitu. Iya. Jadi gue gak pernah memandang mainan sebagai investasi sih. Ya kalau BU jual harga rugi udah pasti. Yang termahal yang lu pernah beli? Optimus Prime 15 juta. Gue gak pernah beli lebih dari 20 juta sih kayaknya. Masih sayang gue sama duit gue. Oke. Enggak itu ngomong beli 15 juta lalu disambung dengan masih sayang sama duit gua tuh agak Tapi kan menarik buat gitu, Pak. konten Bang. Dan Udah untungnya balik modal. untungnya dong. balik modal Pasti, loh. pasti. Oh, iya. Gua kalau gak balik modal juga bingung sih itu buat apa Optimus Tapi Prime. lu suka Transformer? Suka emang suka. Cuma sukanya generasi Michael Bay, bukan yang G1 karena gue belum lahir kan waktu itu kan. Tahun 84 kan itu kan. Ya siapa yang nonton Jiwan, Bos? Ntar ada yang Emang lu komen nggak? lagi loh Ferry. Emang lo gak nonton? Ntar Ya, ada yang komen yang- lagi poser nih gitu-gitu. Tunggu. Transformer Jiwan itu kan yang ini kan? Yang di kartun itu. Yang di kartun, yang bentuknya masih kotak-kotak. Lu belum lahir. Belum lah. Itu ada Transformer tuh ada dua bentuk nih ya. Pertama yang mobil, terus ada yang Beast War.
Oh iya, Beast Wars Ya, tahu gua. Itu. Tahu gua. Kalau sudah itu kan Beast Wars tuh udah mulai 3D tuh. Benar. Itu Tapi kalau- munculnya Optimus Primal gitu-gitu ya? Iya, kalau gua Gue lupa gue namanya. ngerasain tahun 84 itu kalau di Indonesia nggak segitu hype-nya karena yang benar-benar tahun 90-an 2000 tuh ingat ini gua nggak tahu dia ingat ada seri namanya Voltron. Voltron aku Tahu. tahu, Iya. tapi nggak ngikutin. Tapi gue nggak ngikutin, Sama. bener. Iya, BTX. Nah, itu keluarnya sama Beast Wars. Nah, di Indonesia tuh Transformer ya yang benar-benar bikin hype ya Michael Bay Iya. Iya sih, bener sih. Ya itu tahun 2000. sama Megan Fox. Nah, Oh itu iya, dia itu gede banget. lagi buka kap mesin Ya kan. itu yang Mantep bikin bener. Wah, yang remaja kan pasti ya drive-nya itu Megan Fox, Michael Bay, nggak ada orang yang ngelihat. Benar. Wah, Jadi ini sebenarnya bukan karena suka sama filmnya atau franchise-nya, tapi didorong testosteron itu ya. Iya. Yes. Mantep banget. karena di tahun segitu tuh emang dia lagi naik kan. Iya, Megan lagi Fox. banyak film, lagi banyak ini terus mulai kayak Rising Star akhirnya meledak. Padahal ceritanya ya Ya ampun. Tapi gue paling suka yang pertama doang sih. Sisanya makin lama makin declining menurut gue. iya dia pasti. Gue bahkan nggak nonton yang gue Sentinel. mencoba nonton yang The Last Night, capek banget rasanya kayak. Tapi memang nggak ada sih orang nonton film Michael Bay untuk ceritanya, Pak. Tapi Cuma yang buat pertama jedar tuh jedor lumayan loh, Dek. doang ya. Yang pertama tuh lumayan Iya, loh. Dek. standar lah. Menurut gue oke banget sih. Iya. Dan a good marketing for the toys itself gitu iya, kayak. Gue langsung pengen beli mainannya pas filmnya keluar waktu itu. Justru dia itu gagal itu ketika dia coba ngasih kompleksiti Iya, dalam Ceritanya. ceritanya kayak dia ngasih Iya, Sentinel gitu tuh. Karena bukan mainan dia itu. Ya Gitu. enggak udah lah lu kasih aja Meledak peledak. aja itu. Ya. Kemarin gue dapat kesempatan kan nonton Transformers One, filmnya yang baru dan baru tayang nanti September. Oke. Bagus banget Di di bioskop. Di bioskop. Oh lu premiernya. Dapat premiernya, dapat screeningnya kemarin. Mantap. Padahal itu animasi. Kenapa bagus? Karena nggak ada orangnya di dalamnya. Jadi benar-benar fokus di makhluk Cybertron ini aja. Di bumi tapi bukan. Enggak di planet dia. Karena ini originnya dari Optimus Prime sama Megatron ya. Kenapa Megatron bisa jahat? Bagus banget ternyata. Nggak expect gua film animasi bisa bagus ternyata. Backstory-nya serius ya digarap. Serius ya. ternyata. Bagus banget. Udahlah. Menarik. Kita pindah ke tema selanjutnya karena Medi Rinaldi ngomong mainan kayaknya udah ratusan kali dimanapun bener ya. sih. Iya benar. Karena ada banyak hal yang sedang berkembang dalam hidup Bapak ini. Betul. Kita mulai dari yang terbaru aja. Gimana Willy Salim? Oh shoot man. Gua nggak expect kesini nih topiknya nih. Sama aku juga nggak expect. Kupikir kita akan membicarakan Ultraman. Ternyata Dan Megatron yang koinnya hilang nanti dulu itu bakal panjang gitu. Jadi Gimana Willy Salim? jadi apa Baik, motivasi kayaknya kabar. Anda melakukan parodi itu awalnya? Apakah Ya riding the wave dong. Jujur aja gue mah. Gue mau jujur aja. Riding the wave. tapi menurut lu video itu lucu gitu? Buat gue lucu banget. Oh. Dan gue emang suka parodi kan. Iya. Dari 2 tahun lalu gue parodiin Gadgetin. Gue parodiin Frans Sanjaya. Gue parodiin Winda Basudara. Udah sering dan gak pernah ada yang sampai ngedoxing saya. Belum ada sih. Oke. Baru sekali ini aja ada fansnya yang sampai mencuri data saya buat ditunjukin ke saya. Mantap. Nggak tahu buat apa itu. Itu sampai kakak gua, NIK gua, nama orang tua gua tahu dia. Anjir. Terus Terus dibalas jadi apa, lu Bang? proses. Ya gue proses, gue somasi dulu sih. Dia sih udah minta maaf bikin video segala macam, tapi kan gue belum puas ya. Jadi gue masih cecer nih. Apalagi yang bisa gue korek karena gue pengen tahu sumbernya dari mana. Kenapa dia bisa dapat data itu? Karena katanya dia dapat itu dari forum. Oh, data-data bocor kita lah ya Yes. biasa ya. Tapi setahu gue dia bilang dia benar-benar dengan inisiatif sendiri tanpa disuruh. Ya emang gak ada yang suruh sih. Dan gue sih jujur aja ya pas gue ngelihat screenshot chat dia bersama WS, kayaknya sih emang gak disuruh, emang inisiatif dia aja. Pengabdian itu. Nah, dugaan gue supaya dia terlihat seperti pahlawan dan mungkin dibagi iPhone. Iya, di Dugaan gua notis kayak dikasih itu ya. Terus sudah dikasih iPhone dia. Kayaknya belum deh, cuma dikuliahin kayaknya. Masuk penjara nih, aduh. Itu. Jadi emang dari dulu gue suka parodi. Itu masih jalan proses hukumnya. Masih. Gue baru sekedar somasi sih, belum sampai ke tahap yang Oh, selanjutnya. Karena nggak ada waktu juga bang. Iya benar. Sebenarnya pengen banget gue pengen banget, gue jeblosin pengen Emosi banget ya. Emosi banget gue, kayak buat apa lu segitunya gitu loh. Dan bikin jerak juga supaya orang-orang nggak melakukan hal yang sama, karena itu buruk banget kan. Ya kalau doxing Keterlaluan, tuh parah. keterlaluan. Doxing tuh. Keterlaluan. Pengen banget gue, cuma kan untuk laporan gitu-gitu capek juga Effort, ya. Effort juga dan gue nggak ada waktu buat itu. Kalau ada waktunya pasti
Pasti nggak bakal lepas itu umpa-lumpa satu. Lupa anjir. Karena data lu disebar, itu udah pidana sebenarnya. memang. Udah ngelanggar hukum Kalau banget. cuma sekedar dicengin, diejek, terus lu laporin ya kita yang laporin balik nanti. Cuma kalau udah di-doxing, cuman ya sudah kalau dia emang udah ngerasa apa ya, ngerasa yang dia lakukan salah dan udah trauma. Umur berapa sih? Dia bohong terus pokoknya. Dia ngakunya 16 tahun. Oh, masih kecil. Berarti dia punya awareness ini dong. Soal Hukum kena berlaku di usia berapa ya? benar. Kayaknya nih orang menurut gua nggak bakal bego sih orang dia bisa sampai Oh ya, bisa nyari. kayak begitu kok. Akhirnya gue pancing terus ketahuan umur aslinya 18 tahun. Oh berarti Dia tapi tahu. jago nih orang, masalah dia tahu nih ini minor nih kalau dia 16 tahun itu kan masih kena. anak-anak. Bener. Lu mau proses apapun itu bisa berbalik ke lu loh gitu loh. Tapi akhirnya dia ngaku dia 18 tahun. Dia ngaku dia 18 tahun. Oh, tricky. Dan gue sudah validasi ini juga sih. Gak bener ya 18. Bener. Tapi lu nya dengan Willy-nya ada masalah nggak? Gue kenal juga enggak. Gue emang suka parodiin aja. Emang gue sama Gadgetin kenal? Enggak. Tapi nggak masalah. Bahkan dia suka-suka aja gue parodiin kan. Ya, Dulu juga pernah ada yang Matt Dix. Iya. Oh ya, yang editor itu ya. Gue lupa deh. Dia openingnya gimana. Jadi baru-baru ini ada bocil. Jadi ada bocil. Ada apinya. Itu iya gue pakai background api kan. let's Gue go. parodiin biasa aja. Orang kenal juga enggak ya riding the wave aja. Nggak ada masalah kan. Kenapa semuanya take it personal ya? Iya orang cuma komedi doang kan. Impersonation kan itu adalah bentuk komedi juga gitu loh. Sama gue pernah bahas Medik itu dan masih berteman, masih ya udah ngobrol, kenalnya setelah itu. Yes. Jadi kayak lu hidup di internet ya itu konsekuensi internet Iya, gitu. Pasti Lu orang saling samber gitu ya. Iya, nggak bisa dielakkan ya. Kalau lu mau samber balik juga nggak masalah gitu. Nah kalau si kasus yang WS ini, dia itu kenapa gue bisa didoxing karena ternyata dia terlihat tidak terima dengan konten gue. Karena dia upload di story dia. Dia bilangnya gini, ini orang siapa ya, gue nggak kenal. Dia bilang gitu, coba ya gue cari tahu dulu. Padahal dulu dia pernah nyontek konten gue. Oke lanjut, terus terus abis karena itu dia bilang dia mau cari tahu ada iya, yang abis itu inisiatif. dia ngecengin gue lah. Kan gue lagi tipes waktu itu, gue sakit masuk rumah sakit kan. Terus dia bilang gini, kita doain aja guys abangnya supaya cepet sembuh. Dia bilang gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Abis itu baru chat-chat doxing tersebut masuk ke gue. Kayak mungkin banyak fans yang panas karena ngelihat story tersebut kan. Tadinya mah biasa aja. Tapi pas dia nge-repost konten gue tersebut baru rame. Tolonglah teman-teman influencer jangan kayak gitu itu loh. Itu memalukan gak sih kayak gitu tuh. Dan fans juga begitulah gitu, memalukan lah kayak gitu. Cuma diedukasi. Diedukasi ya Kalau itu maksudnya nggak gitu. boleh dilakuin. Anda punya influence itu artinya Anda punya tanggung jawab besar. Apalagi masih muda-muda gitu kan ya. Masih kecil-kecil aja. Udah kriminal aja ngedoxing orang. Gue tuh Siapa yang ngajarin? yang anehnya tuh kalau orang kan ngeparodiin, saya mah ngebuat langsung gitu. Gue bikin konten Willy Salim, lu follow dah tuh. Dalam seminggu 30.000 subscriber. naik ya? Segitu pengennya orang dibahas. Segitu misalnya. Gue juga nggak sabar sih, gue ada subscribe juga loh 2 akun. Ya, aku juga bikin akun satu lagi Fer. Gue juga pengen tahu Bang Ferry ngomong apa ya. Tapi setelah itu dia ngerespon, dia ngefollow, tapi nggak pernah yang dia sindir atau apa. Salam kenal bro, ya udah. Terus sampai akhirnya ditelepon lah salah satu influencer yang gue kenal, influencer gede banget juga, nelfon. Anak kecil itu Fer, tolong jangan ini, dia sampai stres sampai ini. Kayaknya gue tahu siapa. Sensor aja kali ya. Sensor aja ya kalau Iya ngomong. iya. Hah? Bukan. Juga sama dia. Iya. Kenapa dia begitu? Kamu tahu nggak? Karena kan track record Anda bisa dicek Ferry. Monster. Iya anjir. Iya. Bahas apa tuh kemarin? Yang lucu banget itu si Chef Arnold komen itu loh. Belum tahu dia atau apa gitu-gitu lah anjing. Tuh Chef Arnold kan bilang apa? Aduh gue yang deg-degan gitu. Apa good luck lah Will kata dia. Cuma kan sebenarnya yang perlu gue kasih tahu juga ketika gue bahas orang atau bahas sesuatu atau seorang, misalnya kayak Matt Dix atau pernah waktu Chef Arnold, nothing personal gitu. Bener, The issue aja gitu. Bener, The idea beda. That's it. Bener. Kalau Ada ngobrol kebencian aja personal. nggak ada. Bahkan ketika Willy Salim pun gue bahas nanti ya kalau ketemu ya ngobrol aja. Bener. Kenapa lu nggak bisa ngebedain hal ini? Itu biasa gitu loh. Iya. Di Dan kultur lu- ini gitu ya biasa. Iya. Dan lu kan bisa cek kontennya apakah gue bring personal life lu, kehidupan pribadi lu, moral lu, enggak. Bener. Oke, abis ini kita ngedis Medi. Gak apa-apa, it's a good marketing buat gue juga sih. Tapi orang-orang tuh susah ngebedain itu gitu loh. Misalnya kayak dulu Mardigu tuh, itu kan yang paling pecah Oh tuh. iya tahu gue. Dan ternyata berefek kan ke beliau kan. Gue
dua konten itu nggak ada satu penyerang personality, moral, stance-nya, agama atau hal-hal seperti itu. Ya udah pure dia bilang Kesalahan yang dia omongin iya, aja. ada buku namanya Tiananmen Papers, dia bilang buku ya itu menciderai intelektualitas gitu loh. Kasihan orang yang nonton ditipu. Dia bilang Cina pakai 2 mata uang, ya kasihan orang yang nonton salah. Dikoreksi. Bisakah nyerang personal? Ya mungkin orang lain melakukan itu tapi saya tidak. Nah, ini yang lain-lain kota-kota ini, dan ini persis yang dibuat Medi. Dia bikin parodi bukan karena dia benci, ya riding the wave kan. Riding the wave aja. Gue mah jujur aja, gue emang pansos aja anaknya. Dan memang gamenya begitu kan. Emang gamenya begitu. Malah aneh kalau ada yang take it personally. Dan Tapi dia lu sampai ada ngomong langsung ke dia nggak? Nggak ada, nggak pernah kotak-kotakan. Nggak pernah. Tapi dia ngebalas bikin konten lu. Tapi ngebalas. Dia repost postingan gue karena kayaknya ada yang ngirimin ke dia, terus dia bilang, aduh nggak kenal itu siapa ya, coba gue cari tahu dulu, dia bilang gitu. Habis itu baru fansnya pada ngamuk ke saya, isi komennya isinya juga hujatan semua akhirnya. Tapi saya sih nggak masalah. Ya emang begitu namanya internet. Penggemar lu ngebelain juga nggak? Berantem lah Nggak mereka. usah penggemar gua, semua yang centang biru kan komen di postingan gua. Setuju juga, maksudnya lucu emang kan, karena emang lucu parodinya. sebenarnya yang lucu tuh kalau ada bikin konten buat nanggepin itu, saya dibully orang Optimus Prime saya nggak bela gitu. Masih beli rokok Optimus Prime. Belum balik ya. Belum balik juga dari. Nah, itu kan karena lu ngontenin Willy Salim itu kan lu udah ngaku dan benar-benar terbuka bilang lu pansos gitu. Iya. Mau balik ke mainan nggak? Atau mau dihabisin di persoalan ini? Ya udahlah di. Atau mungkin Medi ada apa gitu yang pengen dibahas kayak aduh aku gatel nih pengen ngomongin ini tapi belum jadi. Apa ya? Nggak ada sih, gue paling yang terakhir kasus atau arc terbaru gue yang doxing itu sih. Oh iya yang tadi itu ya paling Itu. parah ya. Oh kemarin paling baru lagi ada, ini filler lah. Ada filler. Gua dibilang gue tidak mencintai produk-produk lokal. Wih, ini pembicaraan 1 jam lagi, tolong ya Pak Produser. Let's go. Ini yang bikin cosmek gitu, cosmaker. Dia memprovide cosplayer. Dia biasa bikin baju Hulkbuster, Iron Man gitu-gitu, Optimus Prime gitu-gitulah. Nah, kontennya lagi FYP di Instagram. Terus lihat kan, wah yang nonton banyak. Terus ada yang komen, "Bang, kenapa sih lu nggak pernah review ginian?" gitu. Dibalas sama dia, sama cosmakernya, dia bilang, "Iya, yang saya lihat sih Medi cuma mencintai produk luar negeri, nggak menghargai produk lokal gitu." Terus panjang dia apa? jualan kaos. Bukan, jualan Untuk kostum. cosplay. Kostum buat cosplay. Karena yang saya perhatikan mungkin menurut gue maksudnya, menurut beliau karya saya kualitasnya masih belum pantas di konten dia, kayak bla bla, lah kenapa lo nyimpulin sendiri gitu. Ya udah gua repost kontennya, terus gua gua slide selanjutnya isinya screenshotan gue pernah nge-review produk-produk lokal. Kayak gue pernah review Gatot Kaca, gue pernah review Gundala, gue pernah review kapal otok-otok yang harganya cuma 1.000-an, gue juga pernah. Nge-review Invisible Car-nya. Iya, itu juga buatan orang Indonesia loh. Walaupun dihujat abis itu ya, gua sama sellernya bintang 1 loh dia. Karena isinya kenapa angin doang. Itulah orang-orang nggak nonton sampai habis kan. Padahal di ending gue bilang ini cuma bercanda ya, ini nggak ada isinya beneran. Tapi bego orang-orang nggak nonton sampai habis. Terus ya udah gue slide selanjutnya isinya semua screenshotan gua yang pernah review mainan lokal kayak Bardion, terus Gundala, Gatot Kaca. Terus Tahi Lalat juga pernah gue collab sama kreator kayak Fernalta yang animasi juga pernah. Pokoknya udah ada lah beberapa. Dan ya udah setelah itu abangnya minta maaf tapi masih kayak ngatain gue gitu loh. Masih kayak bitter gitu ya. Iya kayak masih, "Bang, kalau abang kayak gini abang menjatuhkan saya." Lah gue cuma ngelurusin. Lu kan udah fitnah gue duluan. Aduh, tolonglah. Tapi kalau gue di posisi Medi sebenarnya gini, kan udah ada track record. Lu nge-review produk lokal ya. Di satu sisi kan ya kita kan nggak saklek-saklek juga. Cuman kalau gua reviewer mainan terus harus nge-reviewin barang yang license yang nggak ada ya, gue takut dong. Iya itu juga kan. Benar. Kena problem. Bener. Gua biarin bukan berarti ini secara hukum guanya kayak gimana nih. Kalau disu siapa yang kena? Bener sama Marvelnya kan. Iya, Kan dia dan- bikin Hulkbuster gitu-gitu. Dan itu kan bahaya ya. Maksudnya ya kalau kita sih nggak akan sue ya. Iya. Maksudnya kita oke Biarin lah, aja ya gitu. udahlah, biarin. Tapi kalau kayak gitu dia juga harus awareness nih IP nih, soal Bener. IP nih. Lu suka atau enggak itu yang terjadi di dunia ini gitu. Bener. Dan orang-orang boleh bilang A B C D E, pas lu dituntut secara hukum lu Siapa harus yang mau ngadepin tolong? sendiri. Iya. Iya.
Nggak Dan harus hukum dah. namanya perusahaan kayak Marvel nuntutnya nggak mungkin main-main, Pak. Bener. Orang teman gua nih, dia bahasnya Kamen Rider, Tokusatsu apa segala macam, dia masukin footage-nya, channelnya ke delete. Waduh. Sama Bandainya, nggak harus hukum. Waduh. Itu bisa jadi jerah juga kan orang yang Pingsan, Pak. iya, Ampun konten itu. kreator loh. Ampun. Konten kreator. Maka Toei itu wah apalagi One Piece itu bahaya juga. Maka ngeri sih, ngeri banget. Selesai tuh hajat hidupnya. Mana itu. gua Karena kemarin bagi bahas mereka mana sih? itu tuh sangat ini Iyalah, IP. IP. Jadi sebenarnya ya justru bagus Medi nggak nge-review. Nggak dia ya kita udah ya udahlah the society kayak gitu Iya. gitu ya. Tapi kalau dia minta media nge-review produk dia, Jadi problem panjang tuh. dia bisa dapetin problem yang lebih gede lagi. Kena su. Jadi begitu, Mas, jangan marah-marah. Jangan marah-marah Mas. Iya. Dan penarikan kesimpulannya itu juga luar biasa ajaib, Ferry. Iya. Karena nggak dibahas lalu merasa Iya merasa direndahkan. merasa gitu. direndahkan, Kayak, insecure wah, sendiri iya, dia. Tapi sangat- berlindungnya atas nama gua. Kayak mungkin media yang merasa produk saya nggak bagus gitu. Gua aja baru tahu produk lu sekarang. Kenapa baju Anda cosplay entitled ya? sekali, Bos? Baju cosplay, tapi emang keren. Jadi dia Hulkbuster kan gede. Nah, ini di review nih, keren nih katanya. Hulkbuster kan gede kan. Nah, dia tuh bisa memprovide itu. Kita bener bisa jadi gede gitu loh. Jadi kayak naik enggrang lah. Oh. Lu gede. Oh, gitu. Ya tapi ya itu urusan Banyak urusan hak cipta, lain kan. urusan copyright, urusan mana lagi lu kan udah konten kreator mainan sebesar itu. Bayangin lu nge-review sesuatu yang kayak gitu. Iya, Tentu ada kredibilitas. Jadi konten kreator lain juga harus mikir ini hal-hal kayak gini. Masalahnya bukan apa-apa, kalau cuma dihujat sih nggak masalah. Betul. Kalau kena su, $2 juta katanya. Wah, Bingung Pakai kan lu apa? bayarnya gimana lagi kan. makanya sebelum marah-marah di internet, pastikan Anda menggunakan ini. Internet. Bener. Alias cambang. Atau Cambang gimana? nggak expect gua ke situ arahnya. Itu joknya anak-anak sini. Pakai ini itu cambang. Oke lah. Ya. Karena udah sejam lebih. Thank you so much Udah ya? Medi udah datang. Tadi kayaknya Medi mau ngomong sesuatu deh. Apa tadi Met terakhir? Nggak usah. Saya tidak ingin menambah masalah Anda, jangan memancing-mancing ya. Sudah cukup permasalahan di hidup saya. Ya intinya tadi udah mainan, Ya. konfliknya Willy sudah. Ya semoga semuanya berjalan dengan baik. Nah Medi semoga mainannya tambah banyak, Aduh amin. Semoga. AdSense-nya tambah banyak, Aduh itu yang paling amin. kontennya tambah bagus. Amin. Amin. Oke, selamat. Terima kasih sudah menonton. Selamat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah. Jangan beli Baby Yoda.